Selamat siang God Lovers, bertemu lagi dengan saya Apose Apolonius Lase dalam acara Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di channel Diaspora TV. Sekelam apapun masa lalu seseorang, kalau Tuhan pakai sebagai alatnya, siapa yang dapat menghalangi? Bagi Tuhan, segalanya bisa menjadi mungkin. Seperti yang dialami oleh narasumber kami hari ini, dia dihukum penjara karena melakukan sebuah perbuatan terlarang, menghilangkan nyawa orang. Ia pun harus menerima konsekuensi dari perbuatannya. Ia masuk penjara. Lalu bagaimana ia bertobat dan menyerahkan dirinya atas panggilan Tuhan? Langsung saja kita sapa Pastor Paulus Maripa. Shalom Pak Paulus. Shalom. Apa kabar Pak? Kabar baik Pak. Haleluya. Haleluya. Ya, terima kasih sudah datang di Diaspora TV Pak Paulus. Dan sebelum kita menggali kesaksian Bapak selama mengikuti Yesus, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kasih dan anugerah Tuhan yang kami terima sejak pagi hingga siang ini. Di tengah-tengah kami ada Pak Paulus Maripa hadir menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan, berkatilah acara ini dari awal pertengahan hingga akhir. Berikan marifat dan berkat dari Tuhan untuk Pak Paulus agar beliau bisa berkata-kata menceritakan kebaikan Tuhan dan itu datang daripadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. God Lovers, seperti biasa tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak guna like video ini dan memberikan komentar. Barangkali God Lovers ingin memberikan saran atau masukan kepada kami. Tuliskan di kolom komentar di bawah video ini dan kami tunggu. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV ini, kami ucapkan selamat datang. Kami juga ingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV dan mohon menekan tombol bel notifikasi karena dengan begitu Anda menjadi orang yang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Pak Paulus, lahir dan besar di Medan ya Pak ya? Ya. Nah, seperti apa masa kecil Bapak? Bisa ceritakan Pak? Masa kecil saya pada saat saya berusia 4 tahun itu bapak saya dari agama Hindu. Pada saat itulah dia meninggal dan umur saya 7 tahun ibu saya juga meninggal. Jadi karena kami tidak mengenal Tuhan, jadi kami tidak tahu janji Tuhan kalau ada di dalam Alkitab bahwa Tuhan memberikan masa depan penuh harapan, kami nggak tahu. Nah sehingga setelah kedua orang tua meninggal, seperti anak ayam kehilangan induk ya, ciak-ciak teriak-teriak. Ya. Dan ya banyak mendapat perilaku yang tidak baik dari orang-orang. Nah, jadi mungkin memang saya dari kecil itu sudah biasa menangis karena suka dipukul, disiksa orang. Tapi yang luar biasanya setiap kali saya dipukul dan disiksa orang, saya tidur dengan air mata di bawah, kadang-kadang di bawah tempat tidur saya menangis. Masih kecil. Tapi yang luar biasanya itu ada selalu hiburan. Saya tidak tahu kalau hiburan itu datangnya dari Tuhan. Bahwa setiap kali saya dipukul, disiksa, tidur dengan air mata, pasti malamnya aku mimpi terbang. Terbang? Tetap mimpi terbang. Dan tahun 1982 janji itu mulai digenapi dan saya mulai terbang dalam negeri, luar negeri. Dan helikopter itu merupakan ojek bagi saya di tanah Papua. Iya. Itu dia. Baik Pak. Kalau nama asli Bapak itu kan sekarang Paulus itu kan pasti nama belakangan. Baptisan, ya. Ini nama asli Bapak itu apa Pak? Ya, jadi saya pikir waktu saya lahir orang tua saya salah kasih nama. Apa itu tapi namanya, ternyata hari-hari ini nama saya boleh dikatakan hampir tidak ada duanya. Di mana ada orang Indonesia nama saya pasti dipanggil-panggil, mari Pak, mari Pak, mari Pak. Ah, itu nama saya. Jadi nama itu bukan hanya ada di KTP saya, tapi itu ada di DPR, MPR, Kostrad, Markas Besar ABRI, Kehakiman Imigrasi dan AM, Koran Medan, Jakarta, Kalimantan, dimanapun. Mari Pak. Mari Pak, nama saya dipanggil-panggil. Wah, Tuhan memberikan nama yang luar biasa untuk saya.
pasangannya adalah Maribu gitu kan? Ya, Maribu ada itu tapi di tanah Papua. Kampung Maribu. Betul. Kan tadi Bapak cerita umur 4 tahun ayah meninggal, umur 7 tahun ibu meninggal. Lalu siapa yang membesarkan Bapak? Kalau saya bisa memberikan jawaban, saya itu dibesarkan Tuhan, Pak. Karena setelah kedua orang tua meninggal itu kan kena pukulan banyak, tapi kalaupun ada orang kasih makan kami itu ya sekedar aja mungkin tak kerak nasi kah apakah. Nah, tapi dari situ terus saya karena udah nggak kuat lagi saya melarikan diri, saya besar-besar di perantauan aja. Jadi sekarang baru saya tahu, oh Bapak di surga yang membesarkan saya. Nah, di keluarga itu Bapak anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya 5 bersaudara, saya anak yang ketiga. Oh, 5 bersaudari, anak yang ketiga. Terus sebelum meninggal, Bapak Ibu itu apa pekerjaannya, Pak? Mereka peternak, Pak. Di Peternak sapi. Oh, sapi. Iya. Dan di Medannya sebelah mana sih, Pak, kalau bisa cerita? Di kira-kira 50 kilo dari kota Medannya itu masuk ke daerah Gunung Rintis. Gunung Rintis atau Negara. Ah, itulah nama tempatnya. Daerah Patumbak. Ya. Nah, tadi Bapak cerita bahwa hidup itu seperti kehilangan induk ya, Pak ya. Iya. Karena memang kenyataannya Bapak dan Ibu sudah meninggal. Iya. Dan ada tadi Bapak bilang bahwa belakangan tahu bahwa Tuhan yang pelihara ternyata. Iya. Di mana-mana suruh terbang. Dan bisa cerita nggak, Pak, selain tadi dipukulin, dibully, apa saja kisah-kisah yang Bapak masih ingat ketika masih kecil sampai remaja, Pak? Ya, jadi ketika saya mendapat perlakuan kekejaman dari orang-orang yang saya jumpain, yang memerintah kami bekerja, salah kami bekerja kena marah, nggak kena marah, kena pukul, disiksa, dipijak, dibakar, ditendang dan sebagainya. Jadi hidup kami babak belur bermandikan air mata. Nah, suatu hari ketika saya masih belasan tahun, karena setelah umur 8 tahun saya sudah melarikan diri karena udah nggak kuat lagi menghadapi. Saya melarikan diri dan saya tinggal di hutan dan di sana saya bekerja. Saya bekerja karena saya teringat dulu orang tua saya tinggal di daerah sini, saya cari dan akhirnya di sana saya bekerja sebagai seorang gembala sapi upahan. Sekitar umur 8 tahun saya udah pergi. Nah, di situ saya bekerja pagi, siang, sore, malam, hanya muka-muka sapi yang saya lihat. Tapi sekarang setelah Tuhan mengubah hidup saya, pagi, siang, sore, malam, muka anak-anak Tuhan yang saya lihat. Saya sudah jalan dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh Tenggara sampai Tapanuli Selatan. Sudah 11 negara saya pergi setelah saya menerima Tuhan Yesus dalam hidup saya. Jadi sebelumnya sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya suatu hari bertanya, saya bersandar di satu pohon yang kering di pinggir sungai. Di situ saya sambil menangis, saya sambil menyanyi, sambil menari, menyanyi sambil bertanya, ya. Saya tanya begini, coba kita lihat di film-film India itu dalam suka dan duka, mereka selalu menyanyi dan menari untuk melepaskan stresnya. Nah, demikianlah saya juga ketika saya dalam keadaan sudah tersendiri, saya ingin bertanya, apa sebenarnya tujuan hidup ini? Nah, itu lewat saya sambil menangis, saya bertanya, kok bisa saya dengar suara di telinga saya bahwa tujuan hidupmu balas dendam? Nah, ketika saya dengar balas dendam, ya sudah, saya putuskan bahwa tujuan hidup ini untuk membalas dendam terhadap orang-orang yang pernah menyiksa kami. Dan akhirnya saya sudah, ya mungkin sedikit banyak saya ada bergurulah di luar. Kemudian itu menjadi modal saya untuk berani masuk kota lagi karena saya ingin bertemu dengan saudara-saudara saya yang saya tinggalkan masa kecil. Itu umur berapa, Pak? Umur saya mungkin 12 tahun ya, saya ketemu. Nah, jadi waktu itu prinsip saya nggak mau ganggu orang.
Tapi ya janganlah coba-coba aku diganggu. Kalau aku diganggu ya entah bagaimana. Akhirnya tahun 77 itu saya berusia 17 tahun. Saya berusia 17 tahun. Nah, suatu hari terjadilah peristiwa di Sungai Ular itu, kasus pembunuhan Sungai Ular itu saya pelakunya tunggal. Jadi dia itu punya senjata, senjatanya itu pisau kuningan. Tapi dalamnya itu sudah ada racunnya. Jadi kalau pisau kuningan itu ditusukkan ke katak kodok yang ada puru-purunya itu, katak puru. Ya, nah itu ditinggalkan di berapa hari, 3 hari di tanah di situ. Nah itu kalau dicabut itu kalau kena orang itu bisanya langsung naik, nggak bisa disembuhkan kemana-mana, udah mati ukurannya. Nah itulah dia punya senjata. Jadi waktu dia tusuk saya dengan pisau kuningan itu, waktu itu entah bagaimana langsung naik darah saya. Naik darah saya punya kelewang, saya hajar langsung kelewang ke leher dia. Jadi waktu itu saya tidak mengenal Tuhan, karena kalau Tuhan mengatakan kalau kau dilempar dengan batu, lempar dengan pisang, saya nggak tahu hukum itu waktu itu. Saya hajar dia pakai kelewang dan akhirnya saya harus berhadapan dengan hukum. Ya, satu yang memberatkan saya karena lebih dari satu tusukan. Banyak itu yang membuat saya jadi berat, diancam saya hukuman mati. Si korban ini memang punya gara-gara dulu sebelum ini atau memang spontan aja pertemuan? Ya, karena di Sumatera itu kan ada grup-grup. Nah, jadi ada berapa ada grup? Geng-geng lah ya. Geng-gengnya itu ada berapa penjahat-penjahat itu rata-rata mungkin saya kenal di zaman itu ya, tahun 70-an kenal. Jadi sudah kenal. Jadi memang orang ini suka bikin gara-gara. Nah, sebelum melanjut ke sana Pak, artinya dari tadi merantau, berarti sekolah nggak terurus Pak kalau itu? Ya, sekolah terurus juga Pak. Setelah ibu bapak saya meninggal tuh masih sempat sekolah. Saya mengambil pendidikan di STM. Oh, STM ya? Ya, sempat jadi, juga di STM ya? Ya, jadi kalau ada mesin-mesin bapak rusak, boleh kasih sama saya perbaiki Pak. Jadi punya pengalaman untuk jadi bengkel gitu ya Pak ya? Ya, bengkel. Tugas bengkel. Mesin. Bapak kehilangan orang tua dan kehilangan nilai-nilai yang dibangun. Tadi Bapak bilang ada keyakinan Bapak Ibu itu adalah Hindu ya Pak ya? Ya. Tapi Bapak tentu tidak mendapatkan nilai-nilai agama itu ya Pak ya? Tidak, iya Pak, karena masih kecil waktu itu kan. Iya. Jadi ya tidak. Tapi di jalanan itu Bapak keyakinannya apa jadinya Pak? Tetap aja atau gimana? Oh, dalam perjalanan saya tidak beragama. Ateis ya? Ya. Ini luar biasa. Masih anak-anak nggak perlu agama itu kan. Nanti sekarang sudah mau tua baru, oh iya, berhadapan dengan Tuhan. Baik, tadi Bapak sudah sempat cerita soal kejadian di Sungai Ular itu ya. Itu waktu itu mungkin heboh ya Pak ya, heboh di koran-koran, Ya. di media-media ya. Ya. Karena sadis banget ya. Ya, Dan Pak. Bapak waktu itu tidak takut sama sekali ketika melakukan itu? Ya, saya sudah menganggap waktu itu memang saya udah dirasuk sama setan. Karena ini muka saya udah banjir darah ini. Jadi sehingga setiap orang yang melihat saya, baik orang yang jualan pun angkat tampal lari semua melarikan diri. Karena udah muka saya udah muka seram sekali. Saya anggap muka setan lah karena udah banjir darah kan. Ya saya udah tidak punya rasa takut. Nah, tapi waktu sempat pukulan pertama saya mendarat di leher dia, kedua kali kelewang saya dia rebut. Di situ terjadi perkelahian, bergelut. Saya kembali menguasai kelewang saya. Kali yang ketiga saya hajar. Di situ nggak ada rasa takut sama sekali, tidak ada lagi Pak. Dan orang-orang nggak ada yang bantuin melerai? Lari semua ketakutan. Setelah kejadian itu, lalu Bapak menyerahkan diri atau ditangkap? Saya menyerahkan diri Pak, sehingga saya mendapat perlakuan yang sangat baik dari kepolisian. Waktu itu ya? Ya. Kalau boleh tahu tadi tahun berapa Pak? Tahun 77 bulan 10 tanggal 25 peristiwa itu terjadi. Tahun 78 tanggal dan bulannya saya ingat saya menerima Tuhan Yesus dalam penjara. Akhirnya Bapak dimasukkan dalam penjara. Ya. Vonis Ancamannya hukuman mati. Tetapi divonis berapa tahun Pak? Lewat 30 kali sidang saya divonis 6 tahun. Kemudian
di dalam penjara itu sebelum menerima Tuhan Yesus. Mungkin ada kisah-kisah yang masih diingat Pak, yang menarik diceritakan. Ya, saya melihat di situ ada seorang juga punya ilmu. Dari jarak jauh dia bisa gembok, dia buka gembok, dia bisa lari orang. Jadi saya juga ingin, ngapain saya 6 tahun dalam penjara, saya ikut mau lari sama mereka. Tapi kok mereka bisa lolos, saya nggak bisa lolos. Itulah saya nggak tahu. Berulang kali, ada 2-3 kali. Mereka bisa lolos, saya nggak bisa lolos. Tapi ternyata yang lolos itu kena tembak mati di zaman misterius itu. Zaman Petrus itu, penembak misterius. Mereka mati, saya hidup sampai sekarang. Oh Tuhan, ya Tuhan tidak melihat tampangmu, tapi Tuhan melihat hatimu. Kalau Tuhan sudah berminat kepada seseorang, ya itu 1000 orang fasik yang tidak mengenal Tuhan itu dibuangnya, 1 orang yang sudah mengenal Tuhan itu diperjuangkan Tuhan. Luar biasa, berharga di mata Tuhan. Kemudian Bapak memutuskan menerima Tuhan Yesus. Bagaimana prosesnya? Ya, jadi ada 2 hal yang berat untuk saya. Satu, ancaman hukuman mati. Dan yang kedua, saya mempunyai satu penyakit. Penyakit yang saya derita ini sudah 8 tahun saya bawa dari luar. Kalau penyakit ini sudah kambuh, leher saya tidak bisa goyang begini. Badan saya juga tidak bisa bergerak begini. Kaku gitu ya? Kaku. Sudah 8 tahun saya derita. Rumah sakit kedokteran tidak menemukan adanya penyakit. Tapi kalau kita pergi ke orang pintar, dia bilang di dalam itu ada merah seperti bara. Jadi dia yang mengobatin itu meminta uang persyaratannya, uang ketip. Uang ketip zaman dulu, kemana saya mau cari? Jadi karena saya tidak bisa membayar persyaratannya, dukunnya itu mati. Orang pintar itu mati dia. Nah, kalau di luar penjara, saya masih bisa mengandalkan orang pintar atau rumah sakit dan berobat kemana. Tapi dalam penjara sudah tidak ada pertolongan lagi. Nah, ketika penyakit itu menyerang dengan begitu ganasnya, saya hanya berpikir bahwa sebentar lagi saya akan mati dan saudara-saudara saya tidak akan bisa melihat saya lagi. Itu yang saya pikir dalam pikiran saya. Nah, tiba-tiba saya melihat ada seorang pria datang. Orang pria ini ada 12 orang masuk ke dalam penjara, kasusnya perampokan. Jadi salah seorang itu datang kepada saya, dan saya tahu bapak ini selalu di ruangan pendidikan, dia selalu namanya Japar Sidik, asal dari kota Perbaungan. Nah, bapak ini datang kepada saya, dia tidak tanya kau siapa, bikin apa, tapi dia kasih sama saya 1 buah Alkitab Perjanjian Baru. Kemudian dia katakan di situ ada kebaktian orang Kristen, pergilah katanya. Setelah itu dia tinggalkan saya. Nah, saya tidak ngerti apa itu Alkitab, saya nggak ngerti itu apa itu Kristen, kebaktian, saya nggak ngerti. Tapi dia kasih itu, saya terima itu Alkitab. Kemudian di tempat yang dia tunjukkan itu saya pergi perlahan-lahan. Perlahan-lahan saya pergi masuk, saya lihat ada sekitar 70 orang yang mengikuti kebaktian. Disitulah saya bertemu dengan Japikir Sinaga, orang yang sangat terkenal kasus yang terjadi di Tanah Jawa. Di situ saya bertemu di dalam ibadah itu, saya bertemu dengan Robert Silitonga. Dan di situ saya bertemu dengan kepala preman Sambu yang namanya si Bonggali. Hukuman-hukuman berat semua ada di situ. Nah, itulah pertama sekali saya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Paul Sinaga dari Gereja Sidang Jemaat Allah. Nah, setelah dia menyampaikan firman Tuhan, kami diundangnya sama-sama bangkit berdiri untuk menyanyikan satu pujian. Ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Jam 3 sore, siang bolong. Pada saat kami mengangkat pujian itu, saya lihat kok tiba-tiba muncul sebuah salib dalam ruangan itu. Nah, ketika saya melihat salib itu, saya takut. Karena kami selama ini bukan menyembah salib. Ya kan, orang tua kami itu menyembah patung. Nah, tapi sekali ini bukan patung yang datang, tapi salib yang datang. Saya takut, saya mau lari nggak bisa karena badan saya kaku, leher saya nggak bisa bergerak. Salib itu terus datang kepada saya, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Dan tiba-tiba salib itu menabrak saya. Begitu salib itu menabrak saya bukan mati, terjadilah mujizat, penyakit saya yang 8 tahun saat itulah disembuhkan. Dan saya jatuh, saya menangis dan saya berkata, mulai saat ini saya akan ikut Engkau Tuhan. Kalau ada satu orang yang mati di tangan saya akan ganti dengan ribuan jiwa.
kepada Tuhan. Itu janji saya, dan tahun 1982 ketika saya dibebaskan, saya melangkah keluar sambil berjanji, saya tidak akan kembali ke penjara 2 kali dalam kasus kejahatan, tapi saya pasti kembali ke penjara untuk membawa Injil Tuhan. Setelah keluar dari penjara, apakah Bapak akhirnya mengikuti pendidikan teologinya? Ya, saya mengikuti teologi. Di mana, Pak? Di Jalan Belawan. Selain itu, apa saja yang Bapak kerjakan setelah bertobat, Pak? Tadi mengikuti sekolah penelaan Alkitab. Kemudian apa saja yang Bapak lakukan setelah itu? Sebenarnya panggilan itu sudah datang dari Tuhan. Tetapi oleh karena keadaan tidak ada orang yang mendukung, akhirnya saya terjun dalam segala macam pekerjaan. Bahwa pada saat ulang tahunnya Bapak T.D. Pardede yang ke-60, saya bekerja di perusahaan kue, saya termasuk membuat kue dan mengantarkannya ke Jalan Binjai. Disitulah pertama saya melihat wajahnya Pak T.D. Pardede. Saya bisa membuat tua untuk membuat orang mabuk, 50 batang pohon kelapa saya panjat. Saya bekerja sebagai supir. Ya, banyak pekerjaan yang saya kerjakan, tapi ujung-ujungnya maut yang datang, hampir saya mau mati. Tapi pada saat saya tinggalkan pekerjaan itu, saya kembali kepada Tuhan. Tuhan pelihara saya, hidupnya luar biasa. Misalnya saya bekerja sebagai supir. Beberapa kali terjadi pertabrakan, kecelakaan. Ya, kecelakaan. Ya, seharusnya sudah mati saya. Ini kalau tangan saya ini tulang-tulangnya udah remuk-remuk, udah patah-patah. Tapi nggak dibawa ke rumah sakit, nyambung sendiri. Itulah mujizat yang luar biasa. Dan akhirnya setelah ambil keputusan untuk melayani Tuhan, itu mulai kapan, Pak? Itu otomatis saja datang sendiri, Pak. Saya nggak bisa ingat tahunnya, tapi dari penjara pun saya sudah mulai melayani. 82 saya mulai udah memberikan kesaksian di gereja-gereja, dan saya melihat banyak ada orang respon kepada kesaksian-kesaksian saya, sehingga mulai saya diundang ke tempat-tempat lain. Dan dari situlah terus meningkat sampai hari ini saya bisa melayani. Oke, ya, God Lovers, ada seorang sahabat sepelayanan Pak Paulus dan kita sudah terhubung di ujung panggilan video. Telah hadir Ibu Yusnita Tanjung yang juga penginjil senior. Shalom Bu Yusnita. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Ini lagi di mana? Di perjalanan ke satu desa dalam rangka penginjilan juga. Wow, luar biasa. Ini nggak ada capek-capeknya ya Bu Yusnita. Ya. Nah, di studio kami sudah ada Pak Paulus Maripan. Apa yang Ibu Yusnita bisa katakan tentang Pak Paulus ini? Pak Paulus ini kan hitam-hitam manggis. Iya, kalau dilihat ya rekam jejak beliau ini, saya rasa luar biasa. Bagaimana dia melewati masa-masa sulitnya bersama dengan Tuhan. Yang tidak pernah saya lupakan bagaimana dia waktu seperti yatim piatu itu, dia tidak ada air susu, ya, dia menyusu langsung ke sapi. Itu penderitaan yang dia lewati. Nah, kami dulu sering berbincang-bincang, sering ke rumah, ya, bercerita tentang pengalaman hidup. Itu kira-kira 15 tahun yang lalu kalau tidak salah ya, di awal itu beliau ini melayani di Senayan, di kantor DPR. Waktu itu bertemu dengan suami saya, akhirnya berbincang-bincang dan mereka juga referensiin saya melayani di situ. Akhirnya kami berbagi pelayanan. Wow. Dan beliau ini penginjil yang cukup tangguh ya, gigih di dalam menghadapi situasi apapun. Mungkin nanti lebih panjang nih cerita sama beliau ini. Kalau bagi saya beliau ini penginjil yang cukup kuat, gigih, tangguh, dan berhasil di dalam Tuhan. Wow, berhasil di dalam Tuhan ya. Nah, Bu Yusnita, barangkali apa pesan-pesan yang ingin disampaikan ke Pak Paulus? Iya, Pak Paulus, salam. Shalom Ibu. Nah, saya harap Pak Paulus ya, di usia kita ini Pak, sudah mulai senja nih, kaki udah sebelah nih mau di kuburan. Ya. Nah, kita tetap semangat Pak Paulus. Amin.
Iya, Bu. Ya, kita tetap setia saja. Iya. Tapi jangan lupa, kalau ke rumah bawa arsik. Apa itu? Arsik. Oh iya, Bu. Iya. Siap. Iya, jadi tetap semangat Pak Paulus. Nanti saya ulang, kita ketemu, kita atur pelayanan bersama. Semoga ke depannya Tuhan kasih kesempatan untuk sama-sama Pak Paulus. Amin, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu, untuk dukungannya. Saya sudah komit dengan Tuhan. Itu waktu saya kenal Tuhan itu saya bilang kalau ada satu orang yang saya bunuh, saya akan bawa ribuan jiwa. Tahun 78. Tahun 1982 saya bebas. Biasanya kan begitu bebas terbawa arus lagi. Ini tidak ya? Tetapi biasanya kalau hukuman-hukumannya 3 bulan, di bawah 1 tahun, itu suka langganannya keluar masuk. Tapi kalau sudah bertahun-tahun di dalam itu udah seperti rumahnya sendiri, jadi orang tidak berani mengganggu. Nah, jadi inilah preman di dunia yang menderita. Ya. Jadi setelah saya Tapi keluar, Tuhan selamatkan. Jadi sejak tahun 1982 walaupun jatuh bangun, tapi sekarang saya merasakan bahwa saya sudah berdiri kokoh. Amin. Setia sampai akhir. Jadi terima kasih, Bu, pemasukannya. Tidak ada pilihan yang lain ya. Ya. Baik. Bersama Tuhan saja. Amin, Bu. Baik, terima kasih Bu Yusnita yang lagi berada di Manado, Sangihe Laut ya. Selamat melayani, Bu. Terima kasih. Salam juga buat teman-teman yang di belakang itu. Salam. Tim yang setia. Haleluya. Salam, selamat melayani semua ya. Kasih, Bu. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati. Amin. Nah, ini sangat menarik karena ternyata Pak Paulus ini tidak hanya melayani orang-orang biasa, tetapi juga melayani angkatan-angkatan ya di organisasi kemiliteran. Sebelum kita lebih dalam menceritakan itu, kita punya album kenangan atau foto-foto. Ini perjalanan saya dengan helikopter ini menuju ke pedalaman 45 Nabire. Ini di Bagian Angkatan Darat di Cililitan. Ini di Brimob Medan. Medan ya? Iya, Medan. Ini waktu saya bikin KKR, di mana saya pernah bekerja sebagai gembala sapi waktu kecil. Nah, saya ingat di tempat itu. Sekarang setelah jadi ambaton, saya bikin KKR di situ. Banyak sekali yang hadir. Luar biasa. Ya, ini di Jalan Petran. Di situ ada Bapak Brigjen Sembiring. Nah, ini di Pakanbaru. Ini di Timika. Di Timika ya? Timika. Ini Komandan Brigif 20 Timika dan As Intel Jayapura, anak buahnya Pak Panglima Bapak Christian Jebua. Ini di Papua ya? Di Papua, Timika. Iya. Ini berjumpa dengan Bapak Kamarudin Simanjuntak ya? Simanjuntak. Ini waktu saya pimpin ibadah di gereja Betani di Pulau Nias. Gunung Stoli ya? Ya. Ini waktu lama ini. Ini waktu saya masih di Palembang bekerja di kapal ikan. Ini Bapak yang di tengah ya? Ya. Iya. Rambut belum ada yang putih. Nah, ini flyer ya, ini flyer. Ya, itu KKR kapan nih, Pak? Ini yang saya pakai baju merah itu fotonya itu diambil di Jerman. Tapi ditampilkan beberapa minggu yang lalu di ibadah Junaidi Ministry. Ini Bapak Dandim di Pulau Nias. Ibadah di Kodim. Ya. Nah, pertanyaan kita adalah mengapa Pak Paulus lebih memilih pelayanan di angkatan militer dan kepolisian? Saya tidak memilih, tetapi memang saya punya kerajinan untuk pergi bertemu dengan mereka-mereka di persekutuan doa maupun di TNI Polri. Nah, dari situ mereka langsung membuka jalan.
dan saya boleh melayani. Tidak memilih, saya pilih di mana, di kolong jembatan pun saya siap untuk melayani. Nanti 13 Desember saya akan melayani di orang-orang jalanan, di pemulung-pemulung, penjara-penjara. Ya. Jadi kalau ada orang yang mau undang saya ke penjara pun saya siap. Banyak orang masuk penjara takut, saya senang masuk penjara. Karena 6 tahun saya di dalam tidak usah kerja cari makan, pemerintah sudah kasih makan gratis. 6 tahun tidak usah beli rumah, kontrak rumah, pemerintah kasih rumah gratis. Penghuni 700, makan gratis, tidur siang malam dikawal dengan senjata. Maling tidak bisa masuk ke rumah kami karena malingnya di dalam semuanya. Luar biasa anak raja. Anak raja ya. Iya. Nah, tadi Bapak sempat menyebut nama Pak Purnawirawan Jenderal Christian Jebua. Ya. Bagaimana awalnya Bapak bisa memiliki akses di sana, Pak? Ya. Karena waktu itu saya sudah masuk di tanah Papua berdasarkan undangan dari orang-orang Papua ketika saya melayani di penjara Surabaya Kalisosok. Dari situlah mereka mengutus saya untuk datang ke tanah Papua. Jadi ketika saya mendengar panglimanya orang Kristen, maka saya kontak salah satu teman yang sudah hampir saya lupa, orang Nias. Dan orang Nias inilah yang memberikan nomor telepon kepada saya untuk menghubungi Bapak Christian Jebua. Nah, ketika saya menghubungi Bapak ini, ternyata Bapak ini adalah orang yang sangat rendah hati. Beliau mengundang saya ke kantornya, disitulah pertemuan kami yang pertama. Dan selanjutnya kami banyak berhubungan. Hingga sekarang? Hingga sekarang. Luar biasa. Amin. Nah, Pak Paulus tentu banyak memberikan pembelajaran Alkitab, pembelajaran rohani terhadap setiap angkatan, darat, udara, laut, dan kepolisian. Nah, dari sudut pandang kekristenan, apa saja yang Bapak perlengkapi umat, khususnya umat Kristen yang ada di setiap angkatan itu, Pak, biasanya? Ya. Saya sedikit mengutip sebuah kesaksian. Brunei ini adalah salah satu negara yang termasuk hubungannya kurang intim dengan orang-orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen sana ataupun pendeta di sana sangat hati-hati untuk beribadah. Agak macam tertutup begitu. Jadi kalau paspor seseorang itu ada pendeta, itu sangat susah masuk. Bisa dikatakan nggak bisa masuk. Dan kalau ada orang Kristen pergi ke sana bawa Alkitab ketangkap, ya itu bisa-bisa hukuman mati. Jadi sangat mengerikan. Jadi saya punya paspor itu tidak ada pendetanya. Dan saya tidak tahu tentang hukumannya. Sehingga saya pergi ke sana itu membawa Alkitab 5 kardus kali 40. Jadi ada 200 Alkitab saya bawa. Satu Alkitab aja bawa ketangkap bisa mati, ini saya bawa 200. Jadi saya sore hari mulai startnya itu dari Pontianak, ketika saya melihat bis-bis yang mau berangkat, saya lihat di depan bis ada seorang pria berbadan besar kekar, pakai celana pendek, baju lengan pendek, badannya bertato semua kayak ular. Nah, saya senang melihat orang bertato begini, ini mantan penjahat. Saya datang dekat dia, saya tanya, Pak, bisa bawa buku ini, mobil ke Brunei yang mana? Dia bilang yang ini. Siapa supirnya? Saya sendiri. Saya mau bawa buku ini bisa? Dia bilang bisa. Berapa ongkosnya? 150 ringgit. Saya kasih dia 250 ringgit. Akhirnya dia begitu senang membawa Alkitab itu, dia yang berurusan, dia kemas baik-baik, dia taruh di tempat yang tersembunyi. Nah, ketika masuk perbatasan Malaysia, mobil itu terdeteksi dan ketangkap. Dan akhirnya polisi Malaysia tanya, ini siapa punya buku ini? Supir itu mengaku dia punya. Kalau supir itu bilang saya punya, mungkin saya sudah diborgol. Tapi supir itu mengaku dia punya. Polisi Malaysia tanya, kenapa kau bawa buku ini? Supir itu balik tanya, ada apa dengan buku ini? Polisi Malaysia mengatakan, kau tidak tahu ini bisa cuci otak manusia. Supir untuk mengatakan, baguslah kalau bisa cuci otak manusia. Akhirnya Alkitab saya semuanya masuk. Genaplah firman Tuhan, kalau Tuhan buka jalan siapa yang bisa menutup, dan kalau Tuhan menutup siapa yang bisa membuka. Nah, jadi kalau orang luar negeri saja tahu bahwa firman Tuhan, Alkitab ini, firman Tuhan ini bisa mencuci otak kita yang kotor-kotor ini,
Tapi di Indonesia ini banyak mungkin yang belum tahu. Inilah yang perlu saya sampaikan di mana-mana saya pergi masuk dalam pelayanan tuh. Saya titipkan baca Alkitab ini bukan sekedar baca, tapi baca dan simpan di dalam hatimu dan dalam firman-Mu. Firman itu yang hidup itu akan bekerja. Mana yang tidak beres dalam kehidupanmu satu persatu angkat kaki. Termasuk saya ini orangnya dari kecil itu saya dibelenggu dengan dosa. Siapapun tidak bisa melepaskan saya. Tetapi ketika 10 perintah itu masuk tinggal di dalam hati saya dan pikiran saya, satu persatu dosa itu meninggalkan saya. Dan sekarang saya mau menyampaikan kepada pemirsa yang mendengarkan radio diaspora ini, TV diaspora ini, ada berapa ayat saya mau titipkan. 2 Timotius 2 ayat 19 mengatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kisah 17 ayat 30, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana supaya mereka semuanya harus bertobat. Inilah tugas yang diberikan Tuhan kepada saya. Saya harus pergi ke banyak tempat untuk menyampaikan tentang pertobatan ini. Jangan sampai mereka mati dalam dosa. Ini kira-kira, Pak. Ya. Pak Paulus mungkin duduknya ditegakin, Pak. Ya. Jadi jangan menyender. Baik, luar biasa. Dari cara menyampaikan saya sudah memang benar-benar kayak di KKR ya Pak. Ya, Pak. Jadi tidak mengherankan kalau orang-orang yang mendengarkan bisa juga tergugah hatinya ya Pak. Ya? Amin Pak. Nah artinya berbagai pelayanan Bapak sudah lakukan. Ya. Di tentara-tentara tentu Bapak mendidik anak-anak Tuhan di angkatan ini untuk tetap setia sama Tuhan. Dan menjadi alat negara yang setia dan melayani Tuhan dengan benar. Nah, dalam pelayanan ini Pak, apakah saja atau ada rencana yang besar yang ingin Bapak capai ke depan ini Pak? Tuhan memberikan tanda-tanda itu dengan berbagai macam cara. Kalau saya dulu menjadi seorang gembala sapi, sekarang saya sudah berteriak-teriak kepada manusia. Bahkan sudah sampai kepada TNI Polri saya menyampaikan firman Tuhan, itu pertanda saya tidak tinggal seperti anak-anak, ada pertumbuhan. Demikian orang Kristen itu harus bertumbuh, nggak boleh hanya jadi bayi saja. Dan dalam pertumbuhan itu kita harus menunjukkan mana bukti perubahan itu terjadi atau tidak. Dalam hidup saya sudah terjadi perubahan yang luar biasa. Dan kalau kita lihat di dalam Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi ke depan ini ada proyek raksasa yang saya minta kepada Tuhan tidak lain. Sebelum saya tinggalkan dunia ini, beri kesempatan bagi saya untuk menyaksikan hujan pertobatan terjadi di mana-mana di Indonesia ini. Itu yang saya doakan. Saya tidak pernah minta harta dunia ini, enggak. Karena saya udah tahu dengan pasti bahwa semua harta dunia ini akan lenyap. Tapi firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Wow. Jadi semua yang Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu punya, itu hanya sementara saja, tidak abadi. Tapi kalau Bapak Ibu menyimpan firman Tuhan, itu harta rohani yang terpendam. Dan Bapak Ibu sendiri akan merasakan apa yang dikerjakan firman Tuhan dalam hidup kita. Dia sungguh menggugah dan mengubah hidup kita. Tidak ada yang mustahil. Bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pak Paulus, itu ada rencana raksasa atau pelayanan raksasa yang Tuhan akan berikan untuk Bapak. Nah, ini seperti apa Pak kalau boleh tahu? Dukungan daripada keluarga, dan mungkin tadi ada sedikit terlupakan soal, bisa ceritakan sedikit tentang keluarga Bapak? Saya sudah berkeluarga, anak saya 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. Ya, gitu. Keempat keluarga atau saudara Bapak yang lain itu seperti apa mereka Pak? Apakah juga mereka menjadi buah pelayanan dari Bapak? Tentunya dalam kehadiran kita saja dan apa yang bisa kita lakukan kepada mereka itu merupakan satu surat Kristus yang dapat dibaca oleh mereka Pak. Itu yang saya sedang kerjakan. Dan tentang proyek yang saya bilang ini tadi, itu belum bisa saya sampaikan kepada siapapun. Itu rahasia betul-betul. Antara saya dengan Tuhan lah, itu dalam doa, itu yang saya minta. Jadi karena di dalam Yohanes 15 itu Tuhan mengatakan, mintalah apa saja yang kau kehendaki. Yang saya minta adalah jiwa-jiwa. Nah, kalau satu orang saya bunuh, ribuan saya bawa. Terakhir saya khotbah di Timika, 10.000 orang yang hadir, itu ada korannya juga. Nah, jadi
Kalau 10.000 sudah saya menyaksikan dan mata kepala sendiri, sekarang saya minta hujan pertobatan terjadi. Amin. Baik di Indonesia maupun di dunia ini, Pak. Pak Paulus, banyak orang di akhir-akhir zaman ini berada di persimpangan jalan. Mereka percaya ada Tuhan atau mereka tahu Yesus adalah Tuhan. Tapi mereka tidak berani mengambil keputusan. Mungkin terakhir Pak, ada pesan-pesan kepada mereka yang ada di persimpangan dan kepada seluruh God lovers yang sedang mendengarkan acara kita. Silakan Pak. Pertama sekali bacalah Alkitab itu kalau hidup kita mau diubahkan. Saya udah kali ke-14 ini membaca Alkitab. Kali yang ketiga saya baca Alkitab ini hanya 28 hari dari Kejadian sampai Wahyu. Sekarang sudah ke-14 kalinya. Nah, ternyata pada saat kita membaca Alkitab ini, firman Tuhan ini, tambah lagi kita menyimpan, kita merasakan bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, janganlah abaikan Alkitab, karena Alkitab pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi, jangan lalai untuk membaca Alkitab. Disitulah kita akan, nggak usah jauh-jauh kita mencari Tuhan. Di dalam Alkitab itu firman-Nya, cari dan dapatkanlah. Pasti kita akan berjumpa dengan Tuhan. Luar biasa pesan-pesan yang disampaikan oleh Pastor Paulus Maripa. Dan kami dari Diaspora TV mengucapkan terima kasih Pak Paulus atas kehadirannya hari ini dan kesaksian yang luar biasa. Kami doakan Pak Paulus makin dipakai Tuhan. Amin. Dan proyek raksasa semoga Tuhan jadikan digenapi dalam hidup Bapak. Satu hal bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. 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 Terima kasih sekali lagi Pak. Salam. Salam. God lovers, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu semua. Saya Apose Apolonius Lase bersama semua kru Diaspora TV yang bertugas pamit undur diri sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selalu